Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ditya Bayu Hazi, NIM MB202222010, program pasca sarjana, jurusan Administrasi Bisnis pada STIA Banten. Nah, pada kesempatan kali ini saya sebelum melanjutkan video ini yaitu ingin mengklarifikasi terlebih dahulu bahwasanya pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teori dan aplikasi organisasi. Nah, selanjutnya setelah tadi pembukaan, kita melanjutkan konten kita yaitu dalam memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teori dan aplikasi organisasi. Nah, untuk petunjuk ujian akhir semesternya sendiri yaitu memilih atau membahas salah satu budaya organisasi, baik itu di lingkungan diri sendiri maupun dari tempat lain atau misalnya pengalaman pribadi atau yang lainnya. Oke. Budaya organisasi yang saya pilih adalah budaya di lingkungan tempat kerja saya sendiri, yaitu sebagai pegawai di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 8 Provinsi Banten. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana kita menerapkan budaya organisasi dari awal saat berdirinya BPTD Banten ini pada tahun 2017. Nah, untuk saya sendiri itu berada di seksi sarana dan prasarana BPTD Wilayah 8 Provinsi Banten. Nah, di sini kita mendapatkan tugas dan fungsi utama yaitu pemeriksaan fisik rancang bangun. Nah, apa itu pemeriksaan fisik rancang bangun? Kita akan lanjutkan di next videonya. Selanjutnya, karena kita sebagai organisasi pemerintahan yang baru, tentunya kita pada saat itu kita bingung, masih meraba-raba bagaimana kita menerapkan budaya yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentunya. Karena kita sendiri atau khususnya di bagian seksi yang saya tempati sendiri mendapatkan mandat utama dari pemerintah, yaitu bagaimana kita menerapkan zero odol. Jadi zero odol itu adalah zero overdimension overloading pada kendaraan angkutan barang, karena setiap tahun atau makin kesini istilahnya itu banyak jalan yang rusak karena banyak angkutan barang yang melebihi muatan, dan juga banyak kendaraan angkutan barang yang overdimension, tentunya itu membahayakan keselamatan bagi para pengguna jalan. Nah, selanjutnya karena kita mendapatkan mandat zero odol tersebut, maka kita tentunya wajib menyediakan sumber daya manusia atau SDM, yaitu lulusan penguji kendaraan bermotor atau biasa disingkat dengan PKB. Nah, gunanya apa? Mereka lah yang memang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan angkutan barang, apakah itu laik atau tidaknya dia jalan, dan juga terkait dimensinya juga begitu. Nah, itulah yang salah satu langkah pertama yang dilakukan oleh pimpinan di organisasi kami, yaitu memasukkan atau mengusulkan penambahan pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan, yaitu pengujian kendaraan bermotor. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita membuat standar operasional prosedur dalam melakukan pemeriksaan kendaraan angkutan barang. Nah, di sini kita istilahnya bekerja sama atau tidak sendiri-sendiri, kita membuat SOP ini. Jadi bagaimana kita nanti melakukan pemeriksaan di lapangan itu tidak ada acuan atau tidak ada panduan. Nah,
langkah selanjutnya adalah selain pembuatan SOP, kita juga meneliti masalah-masalah sebelumnya terhadap kendaraan angkutan barang ini. Bagaimana ya, jadi isu-isu apa yang ada di masyarakat ini yang harus kita istilahnya harus kita perbaiki agar dalam melakukan pemeriksaan angkutan barang itu kita clear atau kita bersih dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, langkah selanjutnya selain kalau yang ketiga tadi sudah itu kan terkait teknis, tentunya kita juga melakukan istilahnya itu agar SDM yang di kita pun istilahnya bisa berkompeten atau baik dari sisi pendidikan maupun lain dari sisi sifat. Makanya kita menerapkan namanya budaya prima, profesional, dan beretika. Bagaimana kita prima dalam melayani masyarakat, profesional dalam melakukan pekerjaan, dan juga tetap beretika dalam melaksanakan pekerjaan kita sehari-hari, sehingga masyarakat pun terlayani dan merasa puas akan kinerja kita sendiri. Nah, selanjutnya adalah pada saat kita melakukan pemeriksaan angkutan barang, pada awalnya memang tentunya banyak sekali permasalahan karena memang sudah ada permasalahan sebelumnya. Nah, kita mencoba menegakkan aturan pemerintahan yang terbaru itu memang tentunya banyak pro dan kontra. Namun disinilah kita sebagai tim dalam seksi ini, yaitu kita saling menguatkan, kita saling sabar, kita saling tidak menggunakan emosi dalam melayani masyarakat. Kita sosialisasikan dengan baik-baik, kita istilahnya kita sampaikan dengan baik, dan juga kita tetap teguh memegang aturan bahwasanya bila kendaraan angkutan barang itu tidak sesuai dari sisi ukuran dan juga dari sisi ukuran muatan, tentunya kita akan tetap tegas bahwasanya kendaraan angkutan barang tersebut tidak boleh berada di jalan. Oke, nah selanjutnya memang prosesnya cukup panjang hingga akhirnya sekarang para perusahaan kendaraan angkutan barang sudah memulai istilahnya sudah sadar mulai menerapkan bagaimana kendaraan angkutan barangnya itu layak jalan juga sesuai dari sisi dimensinya, sehingga mengurangi atau sudah mengikuti himbauan pemerintah bahwasannya kita harus zero odol, zero over dimension, dan juga zero overloading. Nah, ini membuat kita sebagai pemberi pelayanan juga akhirnya merasa senang. Akhirnya bagaimana para perusahaan ini sudah mulai bisa dibimbing agar mengurangi kesalahan-kesalahan sebelumnya, sehingga kita pun juga bisa mengurangi dampak pada jalan ya. Jadi jalan juga tidak mudah rusak atau setiap tahunnya padahal baru dibenerin langsung rusak kan, itu karena apalagi itu karena efek kendaraan angkutan barang kan, itu sangat disayangkan sekali. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana kita membangun budaya organisasi di lingkungan pekerjaan, terus bagaimana kita juga menerapkan budaya organisasi yang baik. Jadi dapat saya simpulkan bahwasannya selain kita memperhatikan hal teknis, kita juga harus memperhatikan dari sisi pengembangan kompetensi dan juga pengembangan karakter dari sumber daya manusianya sendiri, karena sangat-sangat tidak berguna apabila kita mempunyai kompetensi, kita mempunyai pendidikan yang tinggi, tapi karakter kita, attitude kita itu ya mungkin jelek atau buruk. Nah, itu sangat-sangat tidak menunjang sekali terhadap pekerjaan yang akan kita jalani. Jadi dalam budaya kami, kita maksudnya bukan dalam budaya organisasi yang kami terapkan di sini adalah bagaimana kita bisa prima, profesional, dan beretika. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pembuatan video kali ini. Sekali lagi, video kali ini dibuat dalam memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teori dan aplikasi organisasi
pada program Pasca Sarjana jurusan Administrasi Bisnis di STIA Banten. Saya Ditya Bayu Haji, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.